Yo yo yo, Kembali lagi bersama kita di VR Talks edisi horor. horor yang udah lama ya. Ya udah lama horor karena gaya. Banyak malah. Iya banyak. Ya udahlah, lanjut. Kita mulai ke ceritanya. Jangan lupa buat kalian like, comment, dan subscribe. Ya. Pada kali ini Kita akan menceritakan horor ya guys. Bayu katanya punya cerita horor. Oke. Kali ini saya akan menceritakan kisah misteri di Cikuray. Cikuray itu Cikuray. di mana? Di tempatnya berada di Garut. Saya waktu itu naik bersama 5 orang ya. Semua orang boleh disebutkan siapa Yang saja ya? pertama itu Reksa, Ilyas, saya sendiri, Ajis, dan saudaranya Ajis. saudaranya Aziz. Kita berangkat itu hari malam Jumat ya, Berarti hari Kamis pada saat pelajaran buros. Pulang sekolah pergi, nah itu pergi itu kira-kira jam 12 malam. jam 12 malam Naik kereta dari mana itu? dari stasiun Bandung menuju Leles Bandung. Leles Garut. Itu berapa harga tiket? Harga tiketnya murah-murah aja, cuma 7.000 kalau nggak salah, 7-8.000. Enggak, kita ambilnya yang malam jadi 7.000. Itu di satu, karena emangnya Ajis, saudaranya Ajis itu di Garut, jadi kita naik itu berempat, naik kereta itu. Kita tuh ketinggalan kereta, bisa dibilang kereta yang lebih paginya, yang lebih agak malamnya ya, awalnya. Tapi gara-gara teman kita yang satu ngaret, Ya, siapa itu? Ajis. Jadi karena ada kerja kelompok dulu kalau nggak salah, jadi kita berangkat udah maghrib. Jadi kita berangkat itu sekitar jam 7, jadi nyampe ke sana itu udah nggak dapet tiketnya. Di kereta itu tidak ada apa-apa, tidak ada hal mistis, tapi di jalannya itu seram. Kenapa gitu? Karena di satu gerbong itu cuma 4 orang, cuma kita aja. Satu gerbong. Udah kosong jadi ya? Di perjalanan itu nggak ada hal-hal mistis ya. Singkat cerita kita sampai di Leles. Di Leles itu berapa jam? Sekitar 2 jam. Karena kita pakai kereta yang Bisnis ekonomi, jadi lambat. Terus dari stasiun ke stasiun itu berhenti dulu. Singkat cerita kita sampai di Cikajang. Cikajang itu lemburnya Ajis, itu cukup jauh. Dari Leles itu saya naik kayak angkot gitu, itu angkot horor parah karena ngebut parah. Itu sekitar 2 jam. 2 jam itu ngebut. Bis berapa itu? Itu sekitar ongkos 25.000 karena cuma berempat aja. 25.000. 25 berempat. Enggak, 25 seorang. Karena itu malam. Kita mau gak ya. Daripada turunin jalan ya udah kita pakai itu angkot. Nah, emang 2 jam itu jauh. Itu nggak macet aja 2 jam gitu. Memang cukup jauh dari jalannya gimana? Ke Cikajang. Jalannya kayak Lembang lah. Nggak ada bergelombang Ya, bergelombang kayak mau ke Lembang lah. Singkat cerita, saya sampai di rumah saudara Ajis. Saya bermalam dulu 1 malam saat itu. Saudara Aziznya seumuran itu? Enggak, lebih tua. Bisa dibilang jadi tour guide kita lah. Guide ya? Ya, lebih tua. Oke, kita tuh hari Jumat nggak naik dulu hari Jumat. Aktivitas biasa, foto-foto. Nah, ini ada fotonya nanti di fotonya. Oh ini ya. Ya itulah. Masih ada fotonya. Nah, singkat cerita, hari Sabtu saya naik Gunung Cikuray. Waktu di perjalanan menuju pos 1 itu nggak ada apa-apa. Perjalanan ada naik, berapa pos itu? ada, kalau kita tuh 3 pos sama 4 pos sama puncak. Dari base camp Cikajang ke sumber air itu sekitar 1,5 jam kita jalan, nggak ada apa-apa, Aman aja. pokoknya dari perjalanan naik itu nggak ada apa-apa. Ya, hujan itu mulai turun. Di pos berapa itu? Itu di sumber air hujan itu udah turun. Turun. Iya.
dari sebelum sumber air aja udah turun tuh. Itu kita mendaki sambil hujan-hujanan. Terus kita di pos warga ya. Nah, belum ada. Pokoknya dari base camp ke puncak tuh nggak ada apa-apa. Nah, Dia aman. Nah, menjelang maghrib kita tuh sebenarnya udah punya time management bahwa kita itu harus sampai di puncak itu sebelum maghrib. Tapi gara-gara hujan yang kita harus nuduh dulu sekitar 2 jam 3 jam Delay. jadi delay lah. Mau nggak mau kita ya harus gimana lagi ya. Setelah itu kita lanjut jalan. Pokoknya kita nyampe itu di pos 3 ya. Dari sebelum pos 3 ya. Pos 3 sih saya ngecamp di pos 3 itu kalau di lewat pemancar itu pasti banyak babi tuh di pos 3. Saya untung nggak. Nah, saya ngecamp di sana. Nah, di sini lah mulai keanehan. Wah, bisnis. Apa itu? Itu jadi jam berapa? Itu sekitar jam maghrib ya. Maghrib saya masak air, minum kopi, terus makan ya. Itu ada yang lain nggak? Ada pendaki? Nggak ada, cuman kita berlima. Kita aja berlima itu dari naik itu cuman kita aja berlima. Nah, terus waktu malam-malam ini ada yang kerusuk-kerusuk di tenda. Apa itu? Kerusuk-kerusuk. Saya nggak tahu. Ular mungkin. Enggak. Soalnya itu keadaan hujan ada yang kerusuk-kerusuk di belakang tenda. Saya juga nggak tahu apa. Nah, mulai saat itu saya masih berpikiran positif. Anda mikirnya apa itu? Hewan. Nah, saya tidur lah. Saya jam 10 bangun itu karena hujan gitu. Jadi nggak nyenyak. Saya jam 10 bangun. Kayak waktu bangun saya duduk dulu sebentar. Duduk. Tenda dempet-dempetan. Waktu lihat ke arah pintu masuk tenda, kok kayak orang yang gitu-gituin tenda gitu. Kok kayak orang saya lihat. Karena di ujung itu Ajis, jadi saya manggil Ajis. Saya bilang, Ajis. Enggak ada. Kata si Ilyas, Ajis tidur. Padahal saya lihat jelas orang duduk juga. Waktu saya senterin, gak ada siapa juga. Itu parah itu. Terus setelah itu saya tidur lah. Udah mau mistis lah. Setelah itu saya tidur udah nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Saya tidur lagi ke puncak nggak ada apa-apa. Terus ke bawah. Nah, waktu itu saya itu sendiri kalau turun ke bawah. Anda sampai puncak jam berapa? Sekitar jam 12 lah ada. Nah, turun lagi jam 12 siang ya besoknya. Turunnya jam? Ya turun jam 1 lah ada. Nah, terus saya waktu turun saya tuh terpecah sama yang sama kelompok ya berdua. Di belakang saya itu ada Ajis, ada Ilyas sama karena Ilyas pemula jadi lambat gitu langkahnya. Jadi Ilyas sama didampingi sama bukan saudaranya Ajis. Saya di tengah sendiri, yang lain berdua di Reksa sama Ajis itu di depan. Cukup jauh itu lah, kisaran 15 menit ada. Karena saya bersantai itu jalannya. Kali saya pikir saya sendiri gitu, enak gitu. Nah, tiba-tiba ada nilai oke. Saya dengar cewek nyanyi. Nyanyi apa? Tembang. Nyanyi bahasanya itu kalau bahasa nyanyi Sunda, pupuh. Ya bisa dibilang kayak pupuh gitu. Tapi saya kurang ngerti karena Sundanya Sunda lemes. Ada yang nyanyi. Itu pas jam berapa? Siang? Itu siang. Ada yang nyanyi saya. Wah, keberes ya saya masih positif karena itu keadaannya saya sendiri takut juga kan. Terus saya manggil Ajis karena di depan Ajis. Terus saya panggil nggak jawab. Tapi tiba-tiba di dekat kuping saya ada yang bilang naon. Tiba-tiba dekat kuping saya. Tapi nggak ada siapa-siapa. Soalnya si Ajis sama si Reksa itu jauh di depan. Di dekat kuping ada bilang naon. Saya langsung Anda langsung panik nggak? Langsung lari? Enggak lari sih, soalnya keadaan trek itu licin. Kalau lari saya innalillahi itu bahaya. Saya
saya memberanikan diri. Saya karena mau ke belakang pasti jauh, pasti nambah capek lagi. Mau ke Ilyas, mau ke depan, saya pikiran saya kejar aja sih. Saya harus kejar aja sama si Reksa. Saya maju aja terus. Nah, alhamdulillah saya ketemu nih pendaki lain yang turun juga saya. Nah, waktu saya ketemu pendaki lain, saya tuh kayak didorong dari belakang. Pendaki lainnya sekitar lumayan jauh lah, ada 20 meter mungkin dari sama pendaki lain dari saya. Saya ngerasa kayak didorong. Terus ini pohon kan, kaki saya tuh ngebentur pohon jadi nahan. Kalau saya nggak ada pohon itu, wah mungkin saya udah masih girang. Sampai kaki saya itu hijau. Sakit jalan, tapi saya paksain jalan. Waktu mau ketemu Reksa sama Ajis, nah, saya tuh buang sampah. Emang saya yang salah sih. Saya buang sampah ke anak PPL. Nah, terus saya buang itu sampah ke kiri saya ingat. Ke kiri saya. Terus saya jalan-jalan kayak kresek. 5 menit setelah saya buang sampah ya, kresek. Wah, gak ada apa-apa. Waktu saya lihat gak ada apa-apa lagi. Waktu saya jalan kayak dia liatin saya gitu. Monyet gitu. Tapi monyetnya tuh serem gitu. Bukan monyet. Kayak bukan monyet tapi kayak monyet. Kalau monyet kan kecil. Ini kayak tinggi si Reksa lah. Bulunya panjang. Nah, itu sempat tuh ke video tuh, itu monyet itu sempat ke video sebenarnya waktu itu saya jalan aja pura-pura. Ada nggak videonya? Nggak ada sayangnya gitu. Nah, teman saya ada yang nge-reply WA saya. Bah, itu di sisi kiri apa? Waktu saya lihat lagi, oh iya benar sih. Itu ada lagi liatin saya. Kambing. Ternyata bener itu. Kalau ada videonya mah keren itu. Itu dekat pohon tua itu, ada pohon kayak udah rubuh mungkin ya, pohon tua. Ada tuh. Dia mungkin gara-gara saya buang sampah itu. Bisa jadi. Itu aja. Terus ada lagi. Berita, tapi ini bukan di Gunung Cikuray ya. Di mana? Nggak tahu udah cerita YouTube atau belum. Saya ada di Gunung Artapela. Belum kayaknya. Di Gunung Artapela. Itu waktu itu saya sama SMP 6. Udah loh ya. Udah kita. Udah sih. Yang gimana? SMP 6 banyak kan. Coba lanjut sebelumnya. Di SMP 6 banyak kan gitu. Terus saya sama Reksa lagi sama Faisal. Waktu itu banyakan sama Maloka dan Nizar. Nah, kita tuh start awal itu di malam jam 12. Start awal puncak itu jam 12 di Gunung Artapela. Dari 20 menit awal itu nggak ada apa-apa, dan 30 menit awal nggak apa-apa. Nah, terus saya si Isal lihat wujud nenek-nenek. Pas ada itu di deket kayak sungai kering gitu. Tapi kering ya, kering. Lihat si Isal tuh wujud. Terus waktu ke atas lagi tuh, saya tuh mulai resah karena terlalu lambat istirahat. Nah, terus di waktu jalan-jalan ada yang lempar saya. pakai batu Besar nggak batu? Enggak sih, enggak terlalu besar. Ada yang lempar saya batu dari atas. Nah, karena waktu itu istirahat lama, karena bawa cewek juga ya. Terus saya lanjut jalan lagi. Waktu jalan lagi itu kita tuh kepisah. Lagi. Saya di tengah-tengah itu sama si Rex. Saya tuh nggak tahu di belakang saya itu si Isal itu lagi di belakang. Ada yang suara bersiul. Saya manggil Sal terus berulang. Ternyata nggak ada apa-apa.
waktu saya gini lagi waktu saya nengok ke belakang, Nggak gak ada siapa-siapa. Wow. Ternyata saya sama Isal itu udah kepisah cukup jauh Jadi dari istirahat itu. Jadi kalian cuma sama berdua doang. Berdua di tengah-tengah sama si Reksa. Reksa juga dengar. Waktu udah istirahat, jalan lagi, saya dilempar lagi sama batu. Kenapa? Anda ngelakuin apa sih? Nggak tahu. Nggak Saya nggak aneh-aneh. Dilempar lagi sama batu. Waktu waktu udah ada yang lempar batu, saya lihat sosok nenek. Ada lagi sama nenek. Ada, tapi saya lihat Lihatnya sekal banget apa gitu? jauh dari mungkin nenek bisa 10 meter 20 meter lah. Nah, ciri-cirinya itu neneknya tuh bungkuk, rambutnya putih, mukanya. Saya waktu itu nggak, karena para pendaki mungkin tahu ya, kalau lihat hal-hal mistis itu pasti nggak diceritain di atas, tapi pasti ceritain. Saya tutup rapat-rapat itu, saya lihat, tapi nggak make sense sih. Karena memang konturnya itu kayak kebun, memang kebun, pertanian gitu, tapi nggak make sense kalau nenek-nenek jam 1 gitu Atau apa? ada satu malam ada di dekat pun, meskipun di atas itu ada kayak warung gitu ya, tapi ini nenek ini udah tua bungkuk gitu. Saya lihat, kok nggak mikir, kok masih ada nenek-nenek di sana. Nah, waktu saya jalan 5 menit, saya noleh lagi ke nenek-neneknya, boom, nanti gak ada siapa-siapa. Wow. Jadi pengalaman Bayu ini pas saat muncak terus ya? Iya, pada saat muncak itu di Gunung Cikuray sama di Artapela. Dan kebetulan katanya teman saya Reksa lihat Banaspati. Wow, saya diceritakan. Ini sebentar aja. Sebentar aja. Ayo sih. Nampaknya Reksa tidak berkenan. Ya, masuk. Kenapa sih kamu ganteng ya? Iya, pada ada. Cerita dong. Sebenarnya ada cerita nih. Ada cerita. Udah lah, lanjut aja di next video. Part kedua. Itu saja di Biar Talks Horror kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Biasa. Ya, channel kami ya. Jangan lupa follow sosial media kami. Di Biar Talks Bayu Fauzan dan Indra Ramadan. Oke. Thanks for watching. Bye bye.